Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Hasanah dari kelas MBS 1B dengan NIM 205211076. Di sini saya akan melaksanakan UAS Dasar-dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Pak Amin. Yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam dalam bahasa Arab yaitu al-Islam, yang berarti berserah diri kepada Tuhan, yang berarti agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Adapun pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, yang pertama menurut ilmuwan perekonomian dari India, yaitu Amkram Khan, yaitu ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Dan yang kedua adalah Abdul Manan. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada Yusuf Qaradawi, yaitu pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ini bertitik tolak dari Allah, tujuannya kepada Allah, dan memanfaatkan sarananya tidak lepas dari syariat Islam, dari Allah dan untuk Allah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk yang kedua adalah jenis-jenis dan pemahaman mengenai ekonomi. Untuk pemahaman ekonomi terdapat perbandingan ekonomi, yaitu dalam sistem ekonomi, yaitu sosialisme, Islam, dan kapitalis, yaitu yang dibandingkan berdasarkan ruh, adanya Tuhan, hubungan ekonomi, dan ruang waktu. Yang untuk ruh, yang pertama yaitu sosialisme, ruhnya adalah konflik. Untuk Islam, ruhnya adalah kerjasama, dan untuk kapitalis, ruhnya adalah persaingan. Dan yang kedua adanya Tuhan. Sosialisme tidak ada Tuhan, dan Islam ada dan mengatur, dan kapitalis ada tetapi tidak aktif. Dari segi hubungan ekonomi, sosialisme platar, dan Islam egalitarianisme, dan untuk kapitalis individualisme. Dari ruang waktu, untuk sosialisme dunia, dan untuk Islam dunia dan ukhrawi, dan untuk kapitalis adalah dunia. Adapun jenis-jenis ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan perekonomian yang sedang berjalan, dan juga bisa tetapi bisa juga tidak ikut campur dalam perekonomian. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yang pertama adalah pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, perekonomian tidak diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang ketiga, manusia dipandang sebagai homo economicus, yaitu selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Yaitu yang keempat, adanya individualisme didasarkan pada materialisme, warisan zaman, dan juga Yunani kuno, yaitu yang bisa disebut hedonisme. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Untuk kelebihan, yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Dan yang kedua adalah kreativitas masyarakat yang semakin tinggi karena adanya kebebasan dalam melakukan segala hal yang terbaik untuk dirinya. Dan yang ketiga adalah
Pengawasan politik dan sosial sangat minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Untuk kelemahan sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat, yang kedua kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan dan sementara ada kelompok yang lemah. Untuk ketiga, menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak adanya pemerataan pendapatan karena adanya individu yang berlomba-lomba mencari keuntungan. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ikut masuk dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara dan juga jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan seperti air, listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama adalah lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat, dan yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah kelebihan sistem ekonomi sosialis yang pertama yaitu semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Yang ketiga, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Untuk kelemahan sistem ekonomi sosialis, yang pertama adalah mematikan inisiatif individu untuk maju. Dua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu yang pertama akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Dan yang ketiga ada akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Untuk kelebihan, yang pertama menunjang kebebasan individu. Yang kedua mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Yang keempat, adanya jaminan sosial. Yang kelima, distribusi kekayaan. Yang keenam, larangan menumpuk kekayaan. Yang ketujuh, kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan untuk kelemahan sistem ekonomi Islam, yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Dua, praktek ekonomi Islam. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Ketiga, tiada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Dan 5, pendidikan masyarakat yang materialisme. Yang ketiga adalah permintaan dan penawaran. Permintaan adalah suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tertentu pula dengan memperhatikan berbagai kondisi tersebut. Permintaan dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta atau ragbah fil al-syai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada harga barang.
yaitu harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang lebih murah, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan meningkat atau bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika harga itu menaik, maka akan mengurangi permintaan. Untuk harga barang lain yang terkait, yaitu keterkaitan antara dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan juga komplementer yang juga atau tambahan. Contoh barang subsidi daging sapi adalah daging ayam, daging ikan, atau tempe. Untuk yang ketiga adalah tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita di sini bisa dicerminkan sebagai daya beli. Makin tinggi tingkat daya beli dan makin kuat sehingga permintaan tersebut suatu barang dapat meningkat. Untuk selera atau kebiasaan, contohnya dalam pasar ada penjual beras dengan merek 46 dan juga dengan merek Rojo Lele. Harga dari kedua beras itu sama, akan tetapi masyarakat lebih memilih beras yang dengan merek 46 daripada Rojo Lele. Untuk jumlah penduduk memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan permintaan. Dikarenakan semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula permintaan. Untuk yang keenam adalah perkiraan harga di masa mendatang. Apabila kita memperkirakan harga suatu barang itu akan naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang karena harganya yang lebih murah, karena nanti apabila di masa mendatang maka harga akan naik. Dan tujuan adalah distribusi pendapatan. Daya beli akan melemah sehingga permintaan terhadap barang akan menurun. Yang ke-8, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan agar terjadi peningkatan permintaan dilakukan dengan cara promosi atau pengiklanan. Untuk jenis-jenis permintaan menurut daya beli, yaitu terbagi menjadi 3. Permintaan efektif, yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Dan yang kedua adalah permintaan potensional, yaitu permintaan masyarakat yang suatu barang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melakukan pembelian. Dan untuk yang ketiga adalah permintaan absolut, adalah suatu permintaan konsumen terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan daya beli. Untuk permintaan menurut jumlah subjek pendukung, yang pertama adalah permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu hidupnya sendiri. Dan yang kedua adalah permintaan kolektif, yaitu permintaan pasar, yaitu kumpulan dari permintaan-permintaan per orang atau individu secara keseluruhan komponen di pasar. Untuk hukum permintaan adalah menurut Mustafa E. Nasution dalam bukunya berbunyi, kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa hukum permintaan adalah suatu barang apabila harganya makin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga semakin tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Untuk teori permintaan dalam Islam, ekonomi Islam juga memiliki teori permintaan. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rokbatil syai yang dapat diartikan jumlah barang yang diinginkan. Al-Quran menyebut ekonomi dengan istilah iktisyad atau penghematan ekonomi yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Untuk yang kedua adalah penawaran. Penawaran dalam dunia ekonomi bisa disebut supply, sedangkan untuk permintaan yang tadi bisa disebut dengan demand. Untuk penawaran adalah berarti jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, serta pada tingkatan harga tertentu. Untuk perbedaan antara penawar dan permintaan itu hanya berbeda satu kata. Untuk permintaan itu berarti membeli, dan untuk penawaran itu berarti menjual. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu biaya dan teknologi. Biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa yang mencakup biaya ketenaga kerjaan, biaya bahan baku, biaya sewa mesin, biaya administrasi, serta biaya bunga atau pinjaman modal.
Untuk teknologi sendiri adalah penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya otomatisasi produksi. Jika diterapkan akan mengakibatkan biaya produksi akan lebih rendah sehingga penawaran akan meningkat. Jumlah penjual. Untuk jumlah penjual yang mampu menjual pada harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Contohnya penjual A menjual ikan asin dengan harga 10.000, sedangkan penjual B menjualnya dengan harga 8.000. Para pembeli mampu membandingkan harga dengan penjual lain. Yang ketiga adalah dengan dugaan tentang masa depan. Faktor ini mencakup dengan dugaan mengenai perubahan harga barang dari barang tersebut di kemudian hari. Contohnya, jika seorang penjual baju menduga bahwa harga baju akan meningkat di masa depan, maka si penjual tersebut akan mengurangi penawaran harga baju pada saat ini, yang akan mengakibatkan penawaran akan berkurang. Dan yang keempat adalah kondisi alam. Kondisi alam sangat mempengaruhi proses penawaran, dikarenakan apabila kondisi alam tidak menentu, seperti halnya terjadi pada daerah terbas, yaitu daerah yang terjadi banjir, tanah longsor, gunung meletus, itu bisa mempengaruhi penawaran terhadap barang-barang yang akan berkurang. Untuk contoh yaitu di daerah Trawas yang notabene adalah penghasil pertanian, ketika musim yang bersahabat akan meningkatkan hasil tani di daerah Trawas. Ataupun sebaliknya, jika musim itu tidak bersahabat atau kondisi alam itu tidak bersahabat, maka hasil tani akan berkurang. Adapun hukum penawaran. Hukum penawaran menurut Mustafa E. Nasution didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Atau dapat diluaskan, arti hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut. Ataupun sebaliknya, jika semakin rendah harga, maka barang akan semakin rendah pula jumlah barang tersebut. Dalam hukum penawaran, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang adalah hubungan searah. Maksudnya, di sini jika harga barang tinggi, maka barang akan lebih banyak orang melihat potensi mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diproduksinya, sehingga akan berakibat pada jumlah penawaran barang tersebut menjadi tinggi atau naik. Untuk dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islam ada pada dasarnya segala sesuatu untuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada Allah Subhanahu, kepada sejarah pencipta manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim, yaitu ayat 32 sampai 34, yaitu dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan manusia. Terdapat larangan yang harus kamu patuhi oleh umatnya yang berbunyi, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Maksud dari kerusakan itu ialah, yang pertama adalah larangan produksi yang mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan. Yang kedua adalah larangan produksi yang membuat rusaknya kesehatan, rusaknya moral dan juga kepribadian. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Untuk kebijakan berarti bermacam-macam. Menurut Howard D. Laswell dan Abraham Kaplan, berarti kebijakan adalah sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Untuk fiskal berhubungan dengan yaitu finansial pemerintah. Sedangkan fiskal policy atau kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas manusia melalui pengendalian pajak atau taxation dan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Ya, berpijak pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu bisa seimbang, defisit ataupun surplus. Untuk yang kedua adalah tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, yaitu stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam
aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan Quran surat yang ke-59 ayat 7, yaitu ekonomi Islam akan membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memasukkan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Untuk instrumen kebijakan fiskal, yang pertama adalah melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara, yaitu dapat untuk memberikan perusahaan negara ini harapkan bisa memberikan keuntungan dengan adanya pendirian BUMN yang dapat digunakan salah satu sumber pendapatan negara. Untuk yang kedua adalah pajak, yaitu penghimpunan dana yang umum dilakukan dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak digunakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga adalah meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan pada kemudian hari. Untuk masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang lebar bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjami hari ini. Sekian, ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.